Wih, nggak beres nih kelakuan dua pria yang naik sepeda motor. Bayangin, dua pria ini yang lagi ngendarain motor tiba-tiba berhenti dekat mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Keduanya bak artis berakting seolah-olah sedang memperbaiki motor guna mengelabui korban dan pengguna jalan. Keduanya saling berbagi peran guys. Yang satu mantau situasi, yang satunya ngintip mobil pakai senter, mastiin barang berharga yang ada di dalam mobil. Hanya dalam sekejap mata saja, pelaku langsung mecahin kaca mobil dan ambil tas milik korban dan langsung kabur. Gak habis pikir ya, tahu-tahuan aja nih orang kalau di dalam mobil ada barang berharganya. Sungguh terlalu. Nah, pesen nih buat siapa aja dan di mana saja berada. Kalau bawa barang berharga, jangan deh taruh di mobil. Apalagi ninggalin mobil buat beli sesuatu. Mendingan bawa aja, biar aman, man. Hailah tong, pada mau ngapain sih pakai segala manjat pagar? Dikunciin sama emak bapak ya? Walah, ternyata dua bocah yang katanya sohib ini masuk ke rumah warga dengan cara panjat pagar buat ngambil tangga lipat. Tetap ya, dua orang ini saling berbagi peran. Yang satu melakukan eksekusi, yang satunya mantau situasi sekitar. Aksinya terbelang nekat ini dilakukan saat pemilik rumah tengah tertidur. Korban yang sempat mendengar suara berisik dari arah pagar meneriaki pelaku, namun keduanya secepat kilat tancap gas membawa hasil curian. Emang ya pemuda masa kini pada nekat-nekat curi barang berharga milik korbannya. Mau jadi apa sih hai penerus bangsa kalau kelakuannya begini? Insaf lah, jangan pada malu-maluin emak bapaknya. Enak ya sore-sore duduk di atas motor sambil lihat lalu lalang kendaraan. Wadidaw, nggak disangka nggak diduga, ternyata Babang tampan bermasker ini pelaku pencurian motor cuy. Babang ini duduk di motor yang terparkir di halaman salah satu klinik kecantikan. Sementara rekannya menunggu di seberang jalan untuk melihat situasi sekitar. Setelah aman, pelaku beraksi memakai kunci T dan membawa kabur sepeda motor korban yang merupakan karyawan. Ya ampun Babang, kirain mau memperganteng diri lagi, taunya nyolong motor. Nih buat para pengguna motor, tolong pakai kunci ganda deh, biar aman dari si maling-maling. Inilah detik-detik gerombolan anjing masuk ke permukiman warga di Jalan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam CCTV, anjing berjumlah 5 ekor ini tiba-tiba menyerang pejalan kaki yang terdiri dari seorang kakek dengan 2 cucunya. Salah satu anjing bahkan menggigit satu anak berusia 4 tahun di bagian punggung. Kepanikan pun terjadi hingga sang kakek bergegas membawa korban mencari tempat perlindungan, sementara satu anak lainnya berlari menjauh gerombolan anjing. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri setelah dibantu warga. Korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Diduga gerombolan anjing tersebut lepas dari kandang, baik korban dan pemilik anjing sudah dimediasi pihak kelurahan, keduanya pun sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Jemaah Masjid Al-Ihsan di Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang dikejutkan dengan kejadian yang tidak terduga. Saat menanti sholat Isya dan azan tengah dikumandangkan muazin masjid, tiba-tiba pria parubaya tersebut ambruk usai melantutkan kalimat azan terakhir. Jemaah lainnya pun berlarian memberikan pertolongan. Namun Tuhan berkehendak lain. Pria berusia 70 tahun tersebut meninggal dunia. Beduk sudah dibunyikan, tapi muazzinnya tidak berhalangan. Dilihat kiri kanan nggak ada orang, jadi terpaksa beliau yang maju. Beliau yang maju sebagai muazzinnya. Beliau melantunkan azan, beliau jatuh dan sakaratul mautnya pada saat jatuh. Almarhum yang juga adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan disolatkan dan dimakamkan di Pemakaman Umum Ampui, Pangkal Pinang. Video CCTV yang memperlihatkan detik-detik almarhum meninggal dunia pun viral di media sosial. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Nina, Pak Polisi, ada orang marah-marah tempat kami. Nina. Keributan antar tetangga ini terjadi di Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Dalam video amatir tersebut, keributan berujung tindak penganiayaan terhadap pemilik rumah yakni seorang kakek 80 tahun. Korban dipukul menggunakan batu di bagian kepala hingga harus mengalami 10 jahitan. Pelaku tindak penganiayaan yakni 2 orang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Tindak penganiayaan ini ternyata hanya dipicu karena masalah pipa air yang bocor. Keluarga korban sebelumnya protes kepada pelaku karena aliran air dari rumah terduga pelaku masuk ke halaman rumah korban dan menyarankan untuk diperbaiki. Namun pelaku emosi dan mendatangi rumah korban. Terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi terkait dari percekcokan dan terjadinya suatu dugaan tindak pidana penganiayaan sudah kita tangani dan dalam proses masih dalam penyelidikan dan Polsek Selebar sudah melakukan. Kini keluarga korban berharap polisi dapat memberikan hukuman dan memberi efek jerak pada para pelaku penganiayaan yang telah diamankan. Di Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Seorang sopir Jaklingko berhasil menangkap pelaku jamret di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan sejumlah warga yang kesal dengan aksinya. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan motor merampas ponsel seorang wanita yang sedang berada di halte Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Mengetahui kejadian tersebut, sopir Jaklingko langsung mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Yang pelaku diduga itu kan ada 1 orang, terus kemudian setelah itu si korban kan teriak, si pelaku itu langsung melarikan diri, langsung kabur kan. Terus begitu kabur itu kan si Jaklingko itu merasa ini kan ada teriak-teriakan kayak gitu, langsung jalan, rupanya langsung jalan. Ada motor yang ada di pinggir jalan itu dipepet sama Jaklingko itu. Kasus penjamretan ini kini ditangani Polsek Ciracas dan masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pria ini nyaris dihakimi basah saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya seorang pria diduga hendak menculik seorang bayi diamankan dari amukan massa di pos keamanan Rusun Muara Baru, Penjaringan pada Senin petang. Diketahui pelaku bukan warga Rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun diduga hendak menculik bayi. Anak apa? Ambil anak. Bayi itu bang. Iya. Bayi itu mana pelakunya yang tadi? Korbannya yang tadi. Itu tadi sempat dihakimi masa abang sempat amanin bang. Dihakimi saya melihat cuma polisi udah ditangkap baru. Abang amanin. Iya. Kini pelaku diperiksa di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Diduga melakukan penganiayaan hingga berujung tewasnya sang istri.
Seorang suami R 45 tahun ditangkap polisi di Selerejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pelaku tak berkutik usai sejumlah petugas langsung beringkus dan menggiringnya ke Mapolres Blitar. Pelaku mengaku hilaf hingga melakukan kekerasan terhadap istrinya. Usai keduanya terlibat cekcok. Tetangga sekitar yang mengetahui korban terluka langsung membawanya ke puskesmas, namun nyawa korban tak tertolong. Orangnya sudah tidur terlentang, keadaan pingsan. Yang saya tahu itu. Itu posisinya di mana, Pak? Setahu Bapak? Di rumahnya sendiri, kamar nomor 2 dari depan. Kini jenazah telah dibawa ke RSUD Mardi Waluyo Lingi untuk otopsi. Setelah polisi masih melakukan penyidikan untuk mengungkap motif utama pelaku menganiaya korban. Dari Blitar, Jawa Timur, Yo Agusta, iNews melaporkan. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI Michael Victor Sianipar menghadiri ASEAN Futsal Gathering yang digelar di FIFA Jakarta Office di kawasan Sudirman, Jakarta. Dalam pertemuan ini, para pimpinan Federasi Futsal dari 12 negara peserta AFC Futsal Asian Cup 2026 ini sepakat mendorong penambahan jumlah kompetisi futsal di tingkat Asia hingga kompetisi futsal antar klub Asia. Kami semua ingin lebih banyak kompetisi internasional. Bukan hanya sekarang yang berlangsung untuk senior putra, tapi kita juga berharap ke depan di Asia ada kompetisi kelompok usia, U20, bahkan U17, dan juga tadi disebutkan akan ada kompetisi klub. Jadi klub futsal itu juga berkompetisi di level Asia. Kalau di sepak bola kan ada Champions League-nya. Nah di futsal juga tahun depan akan ada. Forum pertemuan para pimpinan Federasi Futsal di Asia ini diharapkan menjadi landasan kerjasama jangka panjang untuk memajukan futsal Asia secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Indira Utomo Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.